fun fact-nya, itu banyak teman-teman saya yang bahkan background-nya bukan dari DKV, yang dulunya tuh bakul martabak, ada juga yang dia pernah kerja jadi sales mobil, ada juga yang buruh pabrik, itu mencoba untuk membuat dan mempelajari font ini. Dan akhirnya sekarang mereka eksis sebagai font designer, kayak gitu. Ternyata memang dari dulu hobinya graffiti, coret-coret segala macam di buku kayak gitu. Ya udah akhirnya ke dunia huruf gitu kan. Kalau menurutku pribadi, huruf itu adalah salah satu media penyampaian pesan terbaik gitu. Untuk saat ini ya, salah satunya. Akhirnya font-font kami pun juga bisa masuk ke berbagai macam genre kayak gitu. Jadi ada yang genre yang romantik, ada pernah dipakai juga di judul film kayak gitu, di Netflix pernah muncul juga. Tapi ada juga font yang dipakai oleh Chelsea Football Club. Dan alhamdulillahnya atas izin Allah kita juga sudah mengumrohkan beberapa tim kita ya. Jadi sebenarnya kalau mau ditanyain soal omset, kita lebih senang membahasnya lebih ke kebermanfaatan kayak gitu. Dan dari dana CSR kami juga bisa mengelolanya untuk bikin sekolah desain kayak gitu. Kemudian juga ada pondok tahfiz yang kita support kayak gitu, yang kita bikin juga dan lain sebagainya kayak gitu sih. Nama saya Henry Juanda. Kebetulan kesibukan saya itu mengurus usaha bareng Mas Aryo, Letterhead Studio, di bidang jasa pembuatan font. Perkenalkan, saya Arya Pamungkas. Saya adalah co-founder dari Letterhand Studio, partnernya dari Mas Hendry Juanda dalam membangun studio Letterhand ini. Dan kami di sini saling melengkapi. Jadi Mas Hendry karena beliau sebagai lettering artist, dan kemudian saya ini bergerak lebih ke manajemennya, kemudian juga dalam marketingnya, dan melihat peluang bahwa font ini nih potensinya bagus dan lain sebagainya. Gitu. Kurang lebihnya itu sekitar Mei tahun 2016. Hampir 10 tahun ini gitu. Dulu awal muasal Letterhand Studio ini berdiri adalah karena saya melihat ada potensi di Mas Hendry Juanda. Karena beliau ini kan adalah salah satu founder dari komunitas Bellman ID atau belajar menulis ya. Beliau banyak dorong teman-teman kreator ya yang benar-benar dari awam, terus habis itu diajak kumpul bareng, terus menulis bareng dan lain sebagainya, sehingga bisa membuat tulisan-tulisan yang indah dan cantik gitu, yang mempunyai nilai jual. Nah, kemudian saya berpikir, sayang nih kalau misalkan tulisan-tulisan lettering kaligrafinya ini hanya berakhir menjadi karya saja kayak gitu. Dan kemudian saya melihat Mas Hendry sebagai figur seorang lettering artist yang sudah berkiprah lama juga dan punya portofolio bagus, sudah sempat juga terlibat di proyek-proyek dengan tokoh-tokoh nasional. Dan saya menawari beliau, Mas gimana kalau kita bikin studio desain gitu. Kebetulan alhamdulillah saya juga punya latar belakang membangun studio desain, Slab Design Studio sejak 2011. Jadi alhamdulillah sedikit banyak saya sudah paham lah ya bagaimana cara memanage, membangun, mendevelop sebuah studio desain, dan yang Letterhand ini itu fokusnya lebih ke produk. Jadi kalau misalkan Slab Design itu saya fokusnya lebih ke service atau pelayanan atau made to order. Nah kalau Letterhand ini kita bikin font untuk kita jual. Jadi kita bikin dulu, kita upload dulu. Setelah upload nanti ada yang beli, baru nanti kita dapat royaltinya seperti itu. Kalau kita sih sebenarnya ngasih tahu dulu ya, Letterhand tuh kayak seperti apa gitu, produknya seperti apa. Nah, di dalam produk-produk Letterhand tuh tetap ada tuh yang memang identitas kita. Karena pertama kali Letterhand itu awalnya mau ke idealis ke vintage dulu ya Mas ya, kalau nggak salah tuh vintage. Tapi seiring waktu berjalan kayaknya kita memang ngikutin pasar, akhirnya seperti itu. Jadi kita bertahan dengan kurang lebih caranya seperti itu. Juga melihat tren-tren desain-desain dari tahun ke tahun, juga banyak research segala macam sih sama tim gitu.
beruntungnya kita memang dapet tim yang solid gitu. Makanya kita masih bertahan sampai sekarang. Ya sebenarnya gini, kalau kita mau ngelihat kok bisa sampai 10 tahun ini bertahan, justru sebenarnya kita ini bisa dibilang kalah start juga sebenarnya. Banyak yang lebih lama daripada kami. Yang benar Mas Hendri bilang, kita punya identitas tapi kita juga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan apa yang market dibutuhkan saat sekarang ini. Sehingga akhirnya font-font kami pun juga bisa masuk ke berbagai macam genre kayak gitu. Jadi ada yang genre yang romantik, ada pernah dipakai juga di judul film kayak gitu, di Netflix pernah muncul juga. Tapi bisa juga ada font-font yang playful, bisa masuk ke desain kemasan. Nah, kita pernah tuh juga ngelihat di supermarket, wah ini font kita nih gitu. Tapi ada juga font yang dipakai oleh Chelsea Football Club di luar sana gitu, dipakai di sosial medianya. Nah, jadi akhirnya kami pun bisa membuat eksperimen font-font yang memang itu dibutuhkan market. Sehingga alhamdulillahnya 10 tahun ini kita bisa terus berjalan, bisa terus eksis, dan kunci pentingnya adalah kita terus produksi. Kita seminggu itu 3-4 font lah ya, per minggu kita. Karena kita sudah punya banyak tim, yang itu tuh sudah terbagi dari berbagai macam divisi. Dan itu kita sudah mengupload masing-masing divisi, mereka expert di bidangnya, mulai dari letteringnya, terus kemudian digitalnya di trace ya kan, kemudian setelah jadi setelah vektor kemudian dibikin font lab-nya atau di generate sebagai font, kemudian dibikin poster, preview mock-up-nya dan lain sebagainya. Nah, masing-masing itu punya spesialisasinya sendiri-sendiri dan sistem kerja kita tuh estafet. Jadi dari ini ngerjain selesai digeser, setelah ini divisi ini ngerjain digeser gitu. Sehingga apa itu yang membuat font kita itu terus kesundul di market gitu. Jadi kita nggak pengen misalkan ada font kita yang udah naik populer terus kita nyantai, terlena dan lain sebagainya. Karena ada beberapa fontry yang seperti itu karena wah ini lagi naik kok. Tapi kalau kita produksi terus dan kita nggak karena produksi terus kita mengutamakan kuantitas nggak juga. Kita juga mengutamakan kualitas kayak gitu. Tapi antara kualitas dan kuantitas kita harus bisa cari jalan tengahnya kayak gitu. Karena kita harus terus mengeksplorasi apa yang lagi dibutuhkan market, tapi kita juga jangan terlalu lama-lama banget dalam menggodok bikin font ini gitu, karena nanti akan mempengaruhi ritme dari saat kita produksinya kayak gitu. Buat nyiptain font ini sebenarnya susahnya banyak, gampangnya banyak juga. Desainer kan memang harus selalu update ya sama tren segala macam, terus dan itu tadi tetap punya identitas yang jelas gitu. Dan font ini kan muncul karena memang murni di garisan tangan gitu kan. Kebiasaan kita itu seringnya melihat referensi, banyakin referensi segala macam, bukan malah jadi ngelihat font yang paling bagus nih, wah kita ikutin. Nah itu kan bentuknya dibeda-bedain tapi taste-nya bakal tetap sama gitu. Makanya kita tuh ada kalanya bener-bener yang ngeliatin referensi sejam 2 jam baru kita develop ke sketsanya gitu-gitu sih kalau prosesnya. Nah, itu yang buat kita tuh ini tuh stepnya tuh harus seperti ini, tapi bukan semerta kayak gampang nyeket-nyeket enggak. Kita tetap nge-build yang namanya tuh pondasinya. Kita harus ngerti anatomi hurufnya, kita harus ngerti kenapa di sini tipis, kenapa di sini tebal, yang seperti itu. Walaupun sekarang banyak sekali market yang memang font-font eksperimental gitu, double tipisnya beda, terus nah kita mengikuti kayak gitu, tapi gimana caranya kalau font itu tetap gampang terbaca walaupun eksperimental, bentuk-bentuknya dianeh-anehin kayak gitu sih sebenarnya. Ya, kalau di letterhand ini memang tim kita itu kita kuatkan di fundamentalnya. Bahkan ada tim yang baru masuk, kita hire gitu, dia suruh latihan dulu sebulan itu, dia ngelemesin tangan. Bahkan sampai harus kayak gitu. Karena kalau nggak, di saat desainer atau tim kita itu ngerjain, kalau dia nggak punya fundamental yang kuat, dia ngambil referensi yang akhirnya terlalu dekat. Sehingga itu akan menimbulkan kasus yang namanya plagiarisme. Dan itu banyak terjadi di studio-studio font yang lain. Alhamdulillahnya kita ribuan font sudah kita produksi, nggak ada satupun yang bermasalah ya Mas Hendri. Soal copyright. Karena itu memang nomor satu copyright awareness yang harus ditanamkan oleh para desainer sebelum seharusnya dia itu masuk ke ranah jualan font ini atau jualan produk atau jualan desain ya kayak gitu. Karena kalau udah mulai istilahnya dia itu
meremehkan yang namanya copyright, lisensi dan lain sebagainya. Akhirnya dia meremehkan hal-hal kayak gitu tuh, nggak apa-apa, tinggal modif-modif dikit langsung jual, modif dikit langsung jual. Itu ada yang terjadi seperti itu, dan itulah yang akhirnya jadi pemain-pemain yang tanda kutip mengkotori dari kesehatan ekosistem para desainer font ini kayak gitu. Dan walaupun saat ini yang lebih in charge itu sebenarnya Mas Hendry, karena dia yang lebih sehari-hari di sini. Beliau juga sebagai founder kan, letter hand kan, dari namanya sendiri hand kan, dari Hendry, nah gitu. Jadi bukan H-A-N-D tapi H-E-N-D. Letter hand itu dari Hendry ya gitu. Makanya saya di sini sebagai supporting system, sebagai co-founder, dan ya sama ngurus keuangan dan lain sebagainya kayak gitu. Kosong apa? Jadi setiap kita membuat karya itu di softwarenya itu nanti sudah ada metadata yang kemudian kita bisa isikan di situ, copyright by letterhand di tahun berapa kayak gitu. Nah, metadata itu sebenarnya sudah bisa menjadi bukti kuat sebenarnya bahwa ini adalah font milik studio tertentu gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu serta-merta harus setiap font didaftarkan ke Haki dan lain sebagainya. Harusnya lah ya. Dirjen Haki pun sebenarnya pernah membahas soal ini. Setiap karya yang diupload di internet dan itu sudah ada timestamp-nya di situ, sebenarnya itu sudah menjadi bukti konkret bahwa ini nih siapa yang upload, yang pertama yang upload dengan tanggal segitu, ya udah dialah yang pertama yang sudah bisa mengeklaim gitu. Cuman kan kalau kita melihat hukum positif di Indonesia dan lain sebagainya itu kan harus mana buktinya dan lain sebagainya. Nah, itu makanya ada memang perlu kita mendaftarkan itu ke Haki. Untuk beberapa kasus tertentu memang pernah ada perusahaan yang pernah pakai font kita tanpa izin dan lain sebagainya, atau mungkin pakai font kita tapi tidak dengan lisensi yang sebenarnya, karena kan namanya kita ngomongin copyright itu kan ada yang namanya lisensi atau copyright. Jadi kalau lisensi itu adalah izin memakai font kita, nah kalau copyright itu ya hak milik itu. Nah, sedangkan yang kita bikin itu adalah font-font yang itu tuh kita jual lisensinya. Jadi nggak kita jual copyright-nya, nah, gitu loh. Nah, itu banyak yang memang mispersepsi ya, di saat dia merasa membeli font, oh berarti fontnya itu bisa dia jual lagi. Nah, itu memang harus perlu ada edukasi tertentu ya. Tapi kalau untuk bule, orang barat, dan sebagainya yang udah melek soal copyright dan lisensi, biasanya sih udah paham kayak gitu loh. Bahkan ada perusahaan-perusahaan gede dari advertising mana yang sesekali beli corporate license dari kita kayak gitu. Oh berarti ini memang udah paham nih hukumnya tentang lisensi itu seperti apa kayak gitu. Makanya enaknya berjualan font itu adalah kita bisa terus berjualan font ini berkali-kali, tapi fontnya tetap milik kita, kayak gitu. Nggak kemudian kita serahkan ke orang dan lain sebagainya. Tetap milik kita dan stoknya nggak akan pernah habis, ya kan? Dan juga nggak harus kita kirim-kirim pakai ongkir dan lain sebagainya. Dan itu selama produk itu ada di website kita atau di beberapa marketplace, yaitu akan terus menjadi passive income bagi kita. Makin besar asetnya, makin besar fontnya, makin banyak style-stylenya, ya makin gede juga potensi dari penghasilan income-nya kayak gitu. Dan itu kan kalau kita ngomongin lisensi itu kan ada berbagai macam tipe. Mulai ada yang lisensi standar desktop itu ya dia cuma penggunaan di sosial media dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang standar broadcast. Dia download mungkin bisa, tapi dipakai untuk penyiaran, misalkan di YouTube, misalkan kayak di Pecah Telur gitu, dia pakai font misalkan gitu. Nah, itu fontnya mana? Nah, misalkan kayak gitu tuh. Itu ada lisensi broadcast. Tapi ada juga yang lisensi korporat, dia beli untuk dipakai membranding produknya secara korporat dan itu berlaku worldwide, jadi seluruh dunia. Itu juga bisa. Jadi itu ada berbagai macam peruntukannya dan itu harganya pun juga beda-beda kayak gitu. Kalau misalkan Netflix, dia memang pakainya yang lisensi yang broadcast. Nah, tapi itu nanti kita juga bisa lihat cakupannya. Kalau misalkan Netflix kan dia worldwide ya. Nah, itu nanti bisa dikategorikan broadcast yang worldwide. Nah, kayak gitulah. Jadi nanti semua di web kami itu ada lisensinya dan bisa langsung dipilih aja mana yang mau dipakai kayak gitu.
Nah, di situ langsung kita arahkan ke web kami. Ini web kami, nanti silahkan pilih aja lisensi mana yang sesuai dengan kebutuhannya kayak gitu. Nah, dari situ alhamdulillah produser filmnya itu menyetujui dan akhirnya langsung check out-nya langsung lewat web kami kayak gitu. Jadi sangat amat simpel sekali sih untuk berdiskusi dan bernegosiasi dan lain sebagainya. Nggak perlu yang simpel-simpel karena memang proses pembelian dan check out dan lain sebagainya itu kita benar-benar membuatnya tuh sangat simpel gitu. Sehingga orang udah paham, oh ini untuk yang lisensi ini terteranya ini dan kepakainya buat apa aja kayak gitu. Iya, kadang kita tuh nggak nge-track satu-satu juga sih. Tapi kalau yang seingat kita sih ya, itu pernah juga dipakai DreamWorks pernah. Terus kemudian dipakai di packaging teh Tongji itu ya. Iya, Nah, teh tematik gitu teh ya, tematik, tulisannya. tulisannya tematik itu ada di teh Tongji itu ada di kemasan pernah. Pernah juga dipakai di sinetron. Nah, pernah juga di PH di SCTV atau Indosiar kalau nggak salah ya. Nah, kayak gitu-gitulah. Jadi memang tersebar banyak banget dan kadang kita sendiri udah sampai nggak bisa nge-track cek satu-satu gitu loh. Nah, tapi pertanyaannya kok bisa tahu kadang ya kita secara nggak sengaja aja. Loh ini pakai font kayak gitu loh. Nah, bahkan sampai saking ribuan ya kita sendiri kadang nggak ngeh gitu kan. Oh ini produksinya Letterhand dan lain sebagainya. Kadang malah desainernya yang ngeh gitu. Oh ini punyanya Letterhand nih. Ah, iya karena dia yang bikin kan nah, kayak gitu. Kadang juga ada teman-teman malah dari luar, maksudnya bukan anak Letterhand gitu. Ini fontnya Letterhand loh dipakai sama salah satu grup rap gitu di Wu-Tang yang kayak gitu-gitu. Makanya Itu jadi apa surprise ya? surprise aja sih kayak gitu. Bahkan pas kemarin umroh itu nemuin ada resto ya. Iya, beberapa resto tuh pakai fontnya Letterhand. Kayak gitu-gitu loh. Itu sebenarnya yang jadi bikin kita tuh seneng lah ya kayak gitu. Wah, ternyata karya kita dipakai secara kita tuh nggak notice itu tapi ternyata ada di mana-mana kayak gitu sih. Alhamdulillahnya. Kalau aku pribadi ya, sebelum adanya Letterhand waktu itu, aku kan kebetulan emang dari DKV ya, maksudnya gitu kan. Banyak malah yang ilustrasi gitu. Ilustrasi, logo, segala macem gitu. Nah, aku kan ngelihat kelemahanku apa dulu nih, bukan keunggulan gitu kan. Akhirnya ternyata aku tuh tipikal orang yang sistematis. Nah, sedangkan ilustrasi kan nggak sistematis kan, kayak gitu. Jadi nyari ternyata memang dari dulu hobinya graffiti, coret-coret segala macam di buku kayak gitu. Ya udah akhirnya ke dunia huruf gitu kan. Banyak juga yang nanya kenapa. Karena kalau menurutku pribadi huruf itu adalah salah satu media penyampaian pesan terbaik gitu untuk saat ini ya, salah satunya. Dan itu bakal berkesinambungan dengan yang namanya desain apapun. Kalau menurutku seperti itu. Makanya memilih untuk di jalur dunia font ini tuh karena itu. Kalau aku pribadi gitu sih. Malah sebelum ada Letterhand. Kenapa kok di bidang lettering itu kan kayaknya susah dan lain sebagainya. Kalau orang yang mungkin belum terjun, itu memang mungkin menganggapnya seperti itu. Tapi fun fact-nya itu banyak teman-teman saya yang bahkan background-nya bukan dari DKV, yang dulunya tuh ada yang bakul martabak gitu. Ada juga yang dia pernah kerja jadi sales mobil, ada juga yang buruh pabrik, dan berbagai macam profesi. Itu mencoba untuk membuat dan mempelajari font ini. Dan akhirnya sekarang mereka eksis sebagai font designer. Kayak gitu. Jadi segala macam profesi itu sebenarnya bisa untuk menjadi seorang lettering artist atau font designer. Lah kan kita setiap hari nulis kan. Nah, dari kecil kita diajarin nulis. Dan setiap orang yang menulis itu pasti punya style yang berbeda-beda kan. Dari miliaran orang ini. Nah, itu aja sebenarnya kalau asal nulis yang manualan, yang alami, itu kalau di-scan, kemudian di-vectorin, dan dijual pun juga bisa, kayak gitu loh. Ya, alhamdulillah. Jadi kayak studio font ini sebenarnya jangan dibilang kayak, wah, kok kayaknya susah dan lain sebagainya. Memang, tapi kalau misalkan ngikutin prosesnya, insya Allah tuh bisa. Karena itu sudah terbukti dari berbagai macam latar belakang orang yang dia nggak punya basic keilmuan soal DKV, lalu kok sekarang bisa berjalan sampai sekarang gitu sih.
Kalau kita mau ngomongin omset, kita lihat dari tim aja ya. Tim itu kan sekarang ada sekitar berapa? 10-an ya. Dengan gaji beratnya itu tuh antara 4 sampai 5 misalnya. Ya katakanlah kita ngomong 5 lah biar gampang hitungnya ya. 10 kali 5 kan udah 50 juta misalkan gitu. Nah, itu kita paling nggak kan bisa menyediakan uang segitu untuk membiayai operasional tim kita gitu. Berarti selebihnya ya otomatis itu menjadi efek samping lah ya dari profit yang didapat kayak gitu. Selain itu kan ada operasional dan lain sebagainya gitu. Tapi yang jelas potensi dari penjualan font ini nanti teman-teman bisa cek aja di letterhand.com. Di situ ada lisensi-lisensinya. Mulai dari $18, ada juga yang misalkan extended license itu sekitar $350, dan yang paling tinggi itu $4.000. Nah, $4.000 kalau dikalikan, dikurskan rupiah sekarang sekitar 16 ribuan, berarti itu sampai ya 60-an juta. Itu untuk pembelian lisensi aja gitu, tidak beli putus gitu. Dan itu terjadi walaupun nggak setiap bulan ya, ada yang beli lisensi seperti itu gitu. Jadi memang potensi uang kagetnya tuh banyak lah ya gitu dari berbagai macam penjuru kayak gitu. Dan alhamdulillahnya atas izin Allah kita juga sudah mengumrohkan beberapa tim kita ya, ada 4 orang kali ini ya. Nah, 4. Yang tahun ini insya Allah ada 3 lagi yang akan berangkat kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau mau ditanyain soal omset, kita lebih senang membahasnya lebih ke kebermanfaatan kayak gitu. Dan dari dana CSR kami juga bisa mengelolanya untuk bikin sekolah desain kayak gitu. Kemudian juga ada pondok tahfiz yang kita support kayak gitu, yang kita bikin juga dan lain sebagainya kayak gitu sih. Buat teman-teman nih kalau mau mencoba atau lebih baik serius gitu. Kan kita udah membuat tutorial segala macam. Nah, itu tuh di situ tuh udah dikasih tahu cara dan stepnya tuh gampang banget gitu. Walaupun memang harus ada yang namanya dedikasi lah ke situ, serius belajar itu. Tapi kalau misalnya nggak fokus, nggak benar-benar merhatiin, ya lama juga progresnya gitu kan. Karena memang membuat studio atau membuat font itu benar-benar punya step-step yang memang apa ya, detail gitu loh Mas. Jadi kalau bisa dibilang tutorial yang bakal kita share ke teman-teman ini ya sangat membantu gitu. Kalau buat teman-teman yang mungkin pengen juga ikutan jualan font, itu materi yang sudah kita susun itu adalah berdasarkan pengalaman. Nah, jadi bukannya kita ini omong doang ya, sudah terbukti selama 10 tahun, alhamdulillahnya walaupun pandemi, walaupun dibilang gempuran AI atau ekonomi global sedang lesu, alhamdulillahnya kami bisa terus bertahan dan bahkan terus makin maju lah ibaratnya gitu. Berarti apa? Di sini terbukti bahwa pangsa pasar font itu masih sehat, masih bagus ke depannya dan itu masih terus dibutuhkan gitu. Saya kan tadi bilang ya Mbak, dari pembuatan font itu ada berbagai macam fase. Nah, ini sudah kita bikin sedetail mungkin di video-video tutorial itu gitu. Nah, saran saya jangan pindah ke video yang sebelumnya sampai video yang itu tuh udah matang duluan. Misal nih kayak lettering apa untuk kaligrafinya, tebal tipisnya dan lain sebagainya. Yaitu memang fundamentalnya dikuatin di situ. Kalau itu nanti sudah kuat, muscle memorinya sudah terbentuk, dia nanti kalau bikin lettering apapun akan lebih mudah daripada harus pengen cepet-cepet pindah ke next chapter atau next video kayak gitu. Jadi itu memang harus perlahan-lahan, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting mateng dan kemudian nanti setelah tahu baru oh ternyata seperti ini tuh kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau lihat videonya sampai akhir untuk overview nggak apa-apa. Tapi ngelihat itu beda sama yang dengan halnya praktek. Tetap harus praktek, ngelihat sambil praktek, lihat sambil praktek, dipraktekkan sehingga nanti akan tahu oh ternyata segini tuh kompleksitasnya, oh sebegini kesulitannya dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen ikutan juga merasakan cuan dolar lewat jualan font dan lain sebagainya, bisa ikutin kelas pecah telur yang kita sudah berkolaborasi. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan materi yang terstruktur, terkurikulum, sampai ada 30 video lebih. Nah, jadi teman-teman bisa mengikuti semua video-videonya dan terus dicoba dan insya Allah
Kita akan tumbuh bareng, maju bareng, sukses bareng. Bismillah. Nama saya Henry Juanda. Saya bekerja dan membangun usaha bareng Mas Aryo Pamungkas, Letterhand Studio, berdomisili di Jogja. Saya Aryo Pamungkas, saya co-founder dari Letterhand Studio. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.